Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam narasumber kita malam ini, Kak Adama Himawan, serta teman-teman Sandi Nation Youth Ambassador. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya hadir nih pada kegiatan Ruang Tumbuh minggu ini yang akan dibawakan oleh Kak Adama Himawan dengan judul menjadi mahasiswa produktif. Sebelum kita memulai, perkenalkan, saya Syaiful Nasri Matondang, Sandi Nation Youth Ambassador, lebih tepatnya SIF, ataupun Ketua Sandi Nation Youth Ambassador Wilayah Sumatera Utara. Salam kenal teman-teman semua. Perlu saya tekankan, ini ruang tumbuh yang kesekian pada minggu ini. Ruang tumbuh hari ini, yang dimana kegiatannya itu ataupun temanya itu sekali lagi sekarang menjadi mahasiswa yang produktif yang akan dibawakan oleh Sandi Nation Youth Ambassador Kak Adama Himawan dari Cianjur ataupun Jawa Barat. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu ke teman-teman apa itu ruang tumbuh dan kenapa ruang tumbuh ini diadakan seminggu sekali. Ruang tumbuh ini adalah sebuah program atau sharing and caring dari SYA ataupun dari Sandi Nation Ambassador dan juga dari akademisi dan juga dari para praktisi-praktisi yang ada yang dimana untuk mencetak ataupun karakter anak-anak muda menjadi lebih baik. Dan kegiatan ruang tumbuh ini gratis, yang pastinya free untuk meningkatkan pengetahuan ataupun networking kepada teman-teman semuanya yang ikut pada andil dalam ruang tumbuh kali ini. Dan ruang tumbuh juga program ini dilakukan seminggu sekali, dilaksanakan setiap hari Jumat dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, serta juga dengan moderator yang berbeda. Dan selalu akan dibawakan oleh narasumber-narasumber daripada Sandi Nation Youth Ambassador. Tujuan daripada ruang tumbuh ini, teman-teman, untuk mengupgrade skill anak muda dengan menambah value, meningkatkan kapabilitas kita menjadi anak muda yang produktif, yang efektif terhadap negara kita, serta membantu berperan untuk memajukan negara kita sampai menjadi Indonesia emas di 2045. Ilmu yang diseringkan pada ruang tumbuh ini adalah seputar self-development, karir, ataupun bisnis. Kali ini tema yang akan dibawakan yaitu seputar mahasiswa dan seputar self-development juga yang akan dibawakan oleh Kak Adama Himawan dengan judul Cara Menjadi Mahasiswa Produktif. Untuk Kak Adama Himawan, saya persilakan untuk membuka materi pada kesempatan kali ini. Baik, asal ada suaranya enggak? Dengar, Kak? Kak Jaswan boleh di-share itunya? Boleh di-share PPT-nya Kak Jaswan atau Kang Bang Saipuh? Baik, siap. Baik, sudah. Terima kasih Kang Jaswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, hari ini izinkan saya
memaparkan materi tentang bagaimana sih cara menjadi mahasiswa produktif. Sedikit saya buat PPT untuk memotivasi supaya teman-teman di sini atau teman-teman ruang tumbuh yang hadir di sini itu bisa menjadi mahasiswa yang produktif. Boleh Kak Jaswan di slide selanjutnya? Baik, izinkan juga saya untuk memperkenalkan diri. Ini ada kurikulum atau CV saya. Nama saya Dama Himawan. Saya lahir di Cianjur 15 Maret 2001. Kebetulan saat ini profesi saya adalah seorang mahasiswa. Dan ini adalah pengalaman-pengalaman berorganisasi saya, di mana mohon maaf, di mana pada tahun 2001 sampai 2002 saya pernah menjadi anggota Pemuda Ikatan Cendekiawan Indonesia di Cianjur. Pada tahun 2021, 2022 saya menjadi kader himpunan mahasiswa Islam di Cianjur, Komisariat FKIP. Kemudian tahun yang sama saya menjadi ketua divisi advokasi Himpunan Pemuda dan Olahraga di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya pada tahun 2002 sampai tahun 2023 saya pernah menjadi wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di tahun sekarang 2023 sampai tahun 2024 saya menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya pada tahun 2022 sampai tahun 2024 saya menjadi anggota DPC IMORI Ikatan Mahasiswa Olahraga Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2022 sampai 2023 saya menjadi Sandi Nation Ambassador. Kemudian itu sebagian kecil untuk memperkenalkan diri saya sebagai pemateri. Selanjutnya Kang Jaswan boleh dilanjutkan slide berikutnya. Nah, teman-teman pasti kebingung atau gimana, atau sebagian yang tahu mahasiswa produktif itu seperti apa. Mahasiswa produktif itu, mohon Kang Jaswan ke slide selanjutnya. Nah, mahasiswa yang dapat mengatur, memanajemen, dan mengelola waktunya dengan baik untuk mempelajari dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi begitu teman-teman, salah satunya mahasiswa yang produktif itu bisa mengatur memanage waktunya dan mengelola waktunya dengan baik hingga dapat mempelajari dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Terus apa saja sih eh, step by stepnya untuk menjadi mahasiswa produktif itu? Boleh Kang Jaswan di slide selanjutnya di Twin. Oke, selanjutnya lagi Kang Jaswan. Mohon maaf. Nah, salah satunya untuk menjadi mahasiswa yang produktivitas, salah satunya kalian harus bisa memanajemen waktu. Manajemen waktu ini adalah keterampilan kunci bagi mahasiswa agar bisa lebih produktif dan menghindari prokrastinasi. Begitu teman-temannya. Selain itu, saya juga mempunyai beberapa contoh untuk manajemen waktu sehari-hari yang bisa dipraktikkan untuk menyeimbangkan antara peran sebagai mahasiswa dan anggota organisasi. Itu melihat dari kacamata pribadi saya. Coba strategi di bawah ini, salah satunya poin pertamanya adalah bisa, masih yang itu tetap penyesuaian. Salah satunya, tolong dicatat teman-teman ruang tumbuh, salah satunya untuk memanajemen waktu itu kalian harus bisa membangun rutinitas. Menciptakan rutinitas dapat mengurangi ketidakpastian tentang kapan dan bagaimana harus menyeimbangkan antara waktu dan menyelesaikan tugas-tugas di atas kegiatan, aktivitas di luar kampus atau pekerjaan paruh waktu. Oleh karena itu, pastikan untuk menyusun rutinitas. Teman-teman di sini biasanya setiap awal semester dengan begitu menyesuaikan jadwal dapat lebih dilakukan. Lalu dilihat apakah di sela-sela seluruh kesibukan teman-teman itu masih ada sisa waktu enggak untuk kegiatan lain. Praktik ini, manajemen waktu ini berkaitan erat dengan pentingnya memiliki rutinitas yang konsisten. Rutinitas menciptakan struktur yang memperkuat kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya,
Poin nomor 2-nya dalam manajemen waktu bagi saya adalah membatasi gangguan. Kenapa membatasi gangguan? Karena bersikap realistis tentang kebiasaan dan preferensi diri sendiri bergunakan banget dalam menetapkan rutinitas yang sesuai dengan lifestyle masing-masing. Ini juga mengurangi distraksi yang berpotensi muncul, teman-teman. Dengan kata lain, cenderung paling produktif di malam hari, jangan memaksakan diri untuk belajar menugaskan tugas-tugas di pagi hari. Yang perlu dilakukan adalah teman-teman di sini dengan bisa memahami dengan jelas kegiatan apa yang bisa dikerjakan di luar waktu produktif, teman-teman. Misalnya, merapikan kamar, mengerjakan proyek pribadi, atau hangout bersama teman-teman. Contoh tindakan pencegahan lainnya yang perlu diambil untuk memanfaatkan waktu di sini dengan sebaik-baiknya adalah mengubah lokasi belajar, meletakkan HP di ruangan lain, atau menutup pintu ketika sedang dalam mode konsentrasi penuh, gitu teman-teman. Selanjutnya nomor 3, dalam manajemen waktu poin nomor 3 bagi diri saya adalah tidak malu meminta bantuan orang lain, gitu teman-teman. Salah satu cara memanajemen waktu yang sering mahasiswa abaikan atau saya lalu abaikan adalah meminta bantuan kepada orang lain. Itu dulu. Beberapa mahasiswa barangkali merasa canggung atau malu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi teman-teman, ketika sekarang teman-teman untuk bisa menjadi mahasiswa produktif, teman-teman jangan canggung lagi untuk mengajukan pertanyaan kepada teman-temannya. Padahal berjuang sendirian untuk memahami suatu konsep tanpa meminta bantuan justru membuang waktu yang berharga bagi saya. Ya, yang merasa belum cukup memahami sesuatu, segera bisa hubungi teman atau kerabat atau teman yang ikut organisasi, bisa hubungi teman-teman organisasinya atau teman-teman kalau nggak sungkan gitu kan, bisa juga tanyakan kepada dosennya gitu teman-teman. Faktanya, tim manajemen tidak berarti apa-apa. Ya. Emosional. Mohon maaf, faktanya DT manajemen tidak berarti apa-apa apabila teman-teman lelah secara fisik, emosional, dan psikologis. Oleh karena itu, kenali kapan rasa kelelahan itu timbul. Di skenario seperti itu, mintalah bantuan seseorang untuk mengurangi banyak beban yang dipikul gitu, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah menyempatkan waktu untuk beristirahat. Ini adalah poin yang paling penting juga. Selain teman-teman bisa memanage waktu teman-teman juga, teman-teman jangan lupa juga untuk beristirahat. Karena siapa saja rentan stres, tidak terkecuali khususnya untuk mahasiswa karena banyak sekali deadline tugas di beberapa mata kuliah teman-teman atau tuntutan-tuntutan teman yang ikut organisasi. Tugas-tugas pun menumpuk dan kegiatan organisasi menjadi tidak terkendali. Di saat-saat seperti itu, ada baiknya untuk rehat sebentar dan mengambil napas dalam-dalam gitu teman-teman. Menyempatkan untuk beristirahat juga merupakan bagian penting dari manajemen waktu kuliah yang efektif. Karena banyak mahasiswa lupa meluangkan waktu untuk diri mereka sendiri. Faktanya ini adalah kesalahan besar. Padahal waktu istirahat itu tidak perlu lama, cukup 15 atau 30 menit atau bisa pun 10 menit gitu, teman-teman untuk bisa beristirahat selama satu hari itu. Namun pastikan untuk melibatkan aktivitas yang benar-benar disukai seperti olahraga, mendengarkan musik atau nonton serial favorit. Jadi teman-teman selagi istirahat tuh teman-teman pastikan gitu kan melibatkan aktivitas yang benar-benar disukai oleh teman-teman seperti bisa mendengarkan musik atau berolahraga atau nonton serial favorit teman-teman. Nah, begitu teman-teman, salah satunya poin-poin yang dimana di manajemen waktu menurut saya yang pertama ada teman-teman harus bisa membangun rutinitas. Yang keduanya adalah teman-teman bisa membatasi gangguan teman-teman. Yang ketiganya adalah teman-teman di sini jangan malu untuk meminta bantuan orang lain. Keempatnya, teman-teman bisa menyempatkan waktu beristirahat karena di sela-sela kesibukan teman-teman, teman-teman juga harus bisa menyempatkan waktu untuk beristirahat. Begitu teman-teman. Selanjutnya di poin kedua, untuk jadi cara mahasiswa produktif itu boleh Kak Jaswan di slide keduanya. Selanjutnya. Nah, selain teman-teman harus bisa memanajemen waktu, teman-teman juga harus bisa membuat skala prioritas. Karena prioritas adalah keterampilan penting yang memungkinkan teman-teman untuk mengatur tugas atau tanggung jawab. Tanggung jawab teman-teman atau sejalan dengan perubahan dan jadwal atau prioritas. Nah, di sini Dama juga mempunyai 4 cara menyusun skala prioritas yang sudah dilakukan oleh Dama sendiri, teman-teman. Yang pertamanya adalah teman-teman cara membangun
skala prioritas, Dama membuat satu berorientasi pada kebutuhan. Karena ketika memasuki jenjang perkuliahan, tentu mahasiswa akan mulai hidup mandiri. Artinya di sini segala kehidupan kepentingan belajar mencari waktu, pengalaman dan bermain akan membutuhkan manajemen waktu gitu teman-teman. Menyusun skala prioritas bisa dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan. Mahasiswa bisa menyusunnya dengan mendahulukan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi Dama sendiri di sini yang Dama lakukan biasanya Dama harus bisa membedakan mana kebutuhan primer Dama, mana kebutuhan sekunder dan tersier Dama gitu teman-teman. Itu termasuk dalam poin berorientasi pada kebutuhan. Jadi teman-teman harus tahu juga kebutuhan teman-teman seperti apa ketika masuk perkuliahan. Keduanya teman-teman harus bisa poin keduanya teman-teman harus bisa menghitung poin kesempatan. Menghitung peluang yang sulit untuk datang kembali ke teman-teman. Misal, jangan kasih contoh, ada kesempatan mendaftarkan beasiswa dan aktif berorganisasi, teman-teman bisa masuk situ. Itu menjadi kesempatan teman-teman yang dimiliki atau dibutuhkan yang memiliki peluang kesempatan yang sulit untuk datang kembali karena teman-teman. Karena open recruitment seperti itu pun adanya 1 tahun sekali begitu teman-teman. Apabila datangnya bersamaan, kesempatan mendaftar beasiswa harus dilakukan karena biasanya itu akan jadi kesempatan langka. Karena memang yang Dama rasakan pada saat ini ketika masuk jadi sebagai mahasiswa, beasiswa khususnya program beasiswa itu hanya hadir pada semester ganjil gitu teman-teman gitu. Jadi memang peluang ini itu sangat langka gitu teman-teman ketika mungkin teman-teman di sini sebagai mahasiswa baru, teman-teman di situ harus bisa mempersiapkan dulu eskalasi teman-teman atau value diri teman-teman untuk bisa menembus beasiswa di semester 3 gitu teman-teman. Karena modal dari semester 1 dan 2 itu teman-teman bisa menjadi sebuah persiapan bagi teman-teman yang nantinya di semester 3, di semester ganjil itu teman-teman bisa melakukan pendaftaran beasiswa seperti itu. Poin ketiga untuk menciptakan skala prioritas, teman-teman harus pikirkan untuk jangka panjang. Jadi teman-teman di sini ketika membuat skala prioritas bagi diri teman-teman, jangan hanya memikirkan untuk jangka pendek saja, tapi teman-teman harus bisa memikirkan untuk jangka panjangnya gitu teman-teman. Selain menghitung kesempatan, mempertimbangkan sesuatu hingga jangka panjang juga diperlukan gitu teman-teman. Hari ini mahasiswa bisa mulai mempersiapkan kebutuhan yang dapat menunjangnya masa depan itu karena dengan menghitung skala prioritasnya untuk yang diciptakannya untuk jangka panjang gitu teman-teman. Misal ketika teman-teman di sini mendaftar beasiswa, apabila teman-teman di sini lolos menjadi batu loncatan untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi atau bisa berkarir di perusahaan elit, apabila belum lulus bisa menjadi pengalaman dan portofolio berharga untuk rencana di masa depan gitu. Jadi teman-teman selain untuk memberikan jangka panjang, tadi udah kasih contoh juga ketika teman-teman di sini yang hadir pada acara ruang tunggu ini, teman-teman di sini mohon maaf, contohnya misalnya ketika teman-teman di sini mendaftar beasiswa, apabila teman-teman di sini lolos menjadi beasiswa tersebut atau tidak lolos pun gitu kan, ini bisa menjadi batu loncatan untuk teman-teman. Kalau lolos kalau lolos pun bisa melanjutkan studi yang lebih tinggi gitu, amin-aminnya gitu kan. Kalau misalnya tidak lolos pun teman-teman jangan berkecil hati karena jadikan saja buat teman-teman di sini pengalaman dan portofolio berharga untuk rencana di masa depan, karena beasiswa itu hadir setiap tahunnya gitu teman-teman. Selanjutnya untuk di poin keempat untuk menciptakan skala prioritas, teman-teman harus bisa sesuaikan dengan kemampuan teman-teman di sini gitu kan. Ketika teman-teman di sini menyusun skala prioritas teman-teman, pastikan khususnya bagi mahasiswa ya, menyesuaikan dengan kemampuan diri dalam mencapai kebutuhan tersebut. Apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan, mahasiswa justru bisa mengalami kewalahan karena teman-teman mahasiswa atau teman-teman saya sendiri ketika di kampus banyak sekali mereka melakukan kemampuan yang di luar kemampuannya gitu teman. Jadi nanti tuh di situ tuh bakal menyebabkan mengalami atau kewalahan bagi dirinya sendiri. Pertama tentang kelelahan, kedua sakit atau gimana tragedi. Teman-teman di sini jangan memaksakan gitu kan. Nah,
Begitu mungkin poin pertama dalam membangun 4 poin dalam membangun skala prioritas bisa Dama ulangi. Pertama, teman-teman bisa catat satu berorientasi pada kebutuhan teman-teman. Kedua, teman-teman harus bisa menghitung kesempatan. Ketiganya, pikirkan untuk jangka panjang teman-teman. Yang keempat, yang terakhir sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Begitu. Selanjutnya, Kang Josan bisa di next kan ke poin berikutnya. Nah, selain memanajemen waktu dan menciptakan skala prioritas, ini adalah poin yang penting juga. Karena di mahasiswa, ini adalah hal yang harus diwajibkan. Karena banyak membaca itu banyak sekali manfaat untuk membagi mahasiswa. Nah, kalau Dama sendiri dulu, Dama ketika masuk di persekolahan di SMA, itu Dama jarang sekali membaca gitu teman-teman. Karena ketika Dama masuk perkuliahan, karena Dama kepecut sama teman-teman Dama bahwasanya teman-teman Dama lebih aktif di kelasnya, aktif organisasinya, Dama lah ya, pengetahuan Dama punya pengaruh bisa kita gali teman-teman itu ketika Dama masuk kuliah itu kemarin buku minimal pagi tiap sudah soal kita apa nih selanjutnya siang karena bisa mengetahui informasi terupdate gitu berita-berita terupdate gitu kan jangan sekali sekarang teman-teman jadi mahasiswa ketinggalan informasi-informasi yang begitu trending gitu kan teman-teman. Nah, Dama di sini pun memberikan tips meningkatkan membaca untuk mahasiswa gitu teman-teman. Karena ini yang sering dibaca siswa. Satu, teman-teman harus bisa memaksa diri teman untuk baca. Karena Oke, sudah bagus Kak Dama kira-kira sinyalnya. Abang, udah bagus belum sekarang Abang? Oke, Oke, Udah ya? boleh Oke, dilanjut. boleh dilanjut. kita lanjut aja. Tadi mungkin ada Oke, kesalahan di sinyal saya gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Pertama di banyak membaca Dama memberikan tips untuk meningkatkan membaca untuk seorang mahasiswa gitu. Yang pertama, teman-teman di sini harus bisa teman-teman di sini harus bisa memaksa diri sendiri teman-teman untuk bisa membaca karena yang harus kamu lakukan adalah melawan kemalasan tersebut gitu teman-teman. Biasanya yang paling sulit memulai itu adalah membangun mood membacanya gitu teman-teman. Terus yang kedua membuka komputer atau laptop atau berpikir kerangka tulisan yang tepat kemudian menuangkan dalam paragraf yang berkaitan gitu teman-teman. Itu yang paling disulitkan untuk kalau saya waktu dulu gitu kan. Keduanya teman-teman untuk meningkatkan membaca teman-teman, teman-teman harus bisakan membaca gitu kan, yang paling itunya. Tapi di sini ya saya yakin teman-teman yang hadir di sini pasti utamanya pastinya bisa membaca gitu kan. Setelah mengatasi malas membaca, maka membaca karena akan terbiasa membaca dalam keadaan apapun, teman-teman bakal terbiasalah gitu membaca eh, informasi-informasi atau yang update apalagi kan sekarang teman-teman di sini sudah mempunyai handphonenya gitu kan udah pada canggih gitu kan banyak sekali informasi-informasi gitu kan apalagi Twitter kan kita bisa menggali informasi-informasi yang trending lalu teman-teman bisa mengkaji dengan teman-temannya gitu kan terus teman-teman bisa menggali informasi dengan membaca di Instagram pun banyak gitu kan teman-teman apalagi di TikTok kan banyak sekali tips and trick gitu kan cara membaca gitu kan. Ketiganya, teman-teman selain teman-teman bisa bisa membaca,
poin pertama yang paling penting tuh poin di banyak membaca di sini tuh Dhamma tuh merubah eskalasi pertemanan Dhamma gitu kan. Karena ketika Dhamma berkumpul dengan teman-teman di sini yang memang teman-temannya kurang membaca, mohon maaf ya teman-teman. Itu Dhamma juga bakal terbiasa untuk tidak membaca gitu teman-teman. Nah, secara perlahan Dhamma membuka ruang gitu kan untuk bertemu dengan teman-teman yang memang mereka sering membaca seperti mengikuti UKM sastra gitu kan teman-teman gitu kan. Karena bagi Dhamma gitu kan membaca itu tidak jenuh karena saya rasa gitu membaca itu adalah pengetahuan yang memang yang di luar nalar dhamma gitu kan banyak sekali pengetahuan informasi-informasi atau pengetahuan yang belum dhamma ketahui gitu teman-teman. Jadi selain sekarang teman-teman merubah eskalasi berkumpul dengan sesama yang hobi membaca minimal 60% lah gitu. Teman-teman berkumpul dengan orang-orang yang rajin membaca itu salah satunya untuk menumbuhkan atau meningkatkan rajin membaca. Selanjutnya nomor poin keempat, teman-teman bisa berdiskusi dan bergabung di komunitas karena berdiskusi bisa menjadi cara ampuh untuk meningkatkan minat membaca mahasiswa gitu kan. Karena dengan berdiskusi kita bisa lebih bersemangat lagi teman-teman. Terus teman-teman juga dapat membiasakan di forum-forum diskusi atau membuat atau ikuti kajian-kajian membedah buku atau gimana gitu teman-teman. Mereka biasanya akan memberikan ulasan sedikit tentang buku gitu teman. Setiap trainer dan manajemen waktu untuk membedah buku sepekan sekali dan membuat slide presentasinya untuk kemudian didiskusikan dan menjaga sangat membaca gitu teman-teman. Nah, selain teman-teman harus berdiskusi dan bergabung di komunitas, teman-teman juga harus bisa memiliki list buku populer atau rekomendasi gitu teman-teman. Jadi di sini buku yang Dama sering itu adalah pertama Dunia Sopi gitu kan. Keduanya tentang demokrasi, ada buku dari apa gitu kan. Terus Dama punya 5 list gitu tentang buku populer yang atau Dama sering dibacakan gitu kan. Itu pertama 5 buku tersebut Dama baca, tapi bacanya gini teman-teman, ketika teman-teman melihat buku pertamanya gitu kan, misalnya teman lihat di bab pertamanya apa yang teman-teman akan cari gitu teman-teman. Jadi jangan semua teman-teman baca tersebut. Pertama misalnya teman-teman bisa mencari ide gagasan. Jadi teman-teman sambil nulis di buku teman-teman, buku catatan di bab 1 teman-teman bisa kaji atau bisa bisa cari apa yang teman-teman butuhkan gitu. Pertama, Dama sering lakukan tuh dalam bab 1 gitu kan. Dama mencari apa gagasan dari ide pokok atau gagasan dari bab 1 tersebut. Kedua, apa menjadi intisari dari bab 1 tersebut. Jadi kita sambil cari, jadi sambil bertanya juga apa yang kita butuhkan gitu teman-teman. Nah, itu setelah poin banyak menjadi mahasiswa produktif itu selain yang tadi membuat skala prioritas, teman-teman juga harus bisa banyak membaca gitu teman-teman. Selanjutnya, Kak Jaswan boleh di next. Nah, mohon maaf izin minum. Selanjutnya selain banyak membaca, teman-teman di sini yang hadir pun harus aktif dari kegiatan luar kuliah atau teman-teman bisa berpartisipasi dalam kegiatan di luar kampus dengan cara yang bagus bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilannya, memperluas jaringan sosialnya, dan memiliki pengalaman yang berharga selain dari lingkungan akademik, begitu teman-teman. Bentar teman-teman, mohon maaf. Nah, eh, untuk aktif kegiatan di luar kuliah, teman-teman bisa mengikutinya dengan mengikuti komunitas atau aktif dalam organisasi atau UKM gitu, teman-teman. Karena di sini pun akan menjamin gitu kemampuan teman-teman atau keterampilan teman-teman atau memperluas jaringan teman-teman di sini gitu kan. Karena ketika ada mau masuk perkuliahan, ketika ada mau mahasiswa baru gitu kan, Dama pertama-tama di semester 1 ikut UKM sesuai keterampilan Dama yaitu bermain futsal gitu teman-teman. Kedua, ketika Dama mempunyai
kemampuan meningkatkan keterampilan Dama dalam UKM gitu kan. Dama itu mempunyai jaringan yang luas di situ di UKM tersebut. Pertama, Dama bisa kenal dengan teman-teman futsal di universitas yang lain atau gitu. Kita bisa sering tanding gitu kan, friendly match dengan teman-teman. Itu salah satunya bisa menjadi membuka jaringan kita, teman-teman. Yang keduanya, ketika Dama masuk UKM, Dama masuklah ke himpunan gitu teman. Karena di himpunan tersebut kita adalah proses kaderisasi gitu teman-teman. Nah gitu di himpunan itu pun Dama bisa belajar atau mengupgrading diri Dama gitu atau keterampilan Dama. Pertama Dama bisa tahu apa artinya organisasi, apa mengupgrade tentang kepemimpinan Dama, tentang manajemen organisasi itu tersebut kayak gimana gitu kan. Baru di situ Dama aktif terus memperluas jaringan sosial Dama bisa ketemu dengan himpunan lain gitu kan, bahkan berkomunikasi, berinteraksi dengan fakultas lain pun dimulainya dari himpunan gitu teman-teman. Selanjutnya, ketika Dama masuk di himpunan, ada tesnya namanya LDKM gitu kan. Nah, DOKM di sini gitu kan, Dama belajar tentang bagaimana ideoval Stratak gitu kan. Nah, di sini yang paling Dama suka gitu kan. Di ideoval Stratak tuh kita bisa belajar dengan berideologi politiknya kayak gimana, membuat isu strateginya kayak gimana. Selain itu, kita belajar bisa tentang keterampilan bermain keterampilan tentang teknik sidang gitu teman-teman. Nah, ketika itu pun ilmunya tidak ada di perkuliahan teman-teman, tapi adanya di aktif kegiatan luar kuliah seperti ikut organisasi, komunitas dan lain-lain gitu teman-teman. Baik, Kang Jaswan boleh di next lagi. Nah, selain teman-teman aktif di luar kuliah, di kegiatan luar kuliah gitu kan, teman-teman juga harus bisa menemukan passion dalam diri teman-teman gitu kan. Nah, karena menemukan passion dalam atau minat yang kuat adalah pencarian yang penting bagi perjalanan mahasiswa gitu kan. Karena buat kamu gitu kan, buat kalian atau teman-teman di sini yang dulu di semasa sekolah kurang terpapar, kurang keberagaman, atau nggak punya banyak kesempatan mengeksplorasi hal-hal baru, nah, masa kuliah di sini adalah surga buat kalian gitu, teman-teman. Ya, karena teman-teman bisa memanfaatkan 4 tahun di masa kuliah teman-teman untuk mencoba berbagai kegiatan banyaknya serta menentukan mana sebenarnya yang teman-teman minati atau tidak teman-teman minati setelah benar-benar mencobanya gitu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman coba aja dulu sendiri gitu kan, semua terus temukan gitu kan passion teman-teman tuh di mana cocoknya kayak gitu kan. Terus mengenal minat-minat di masa kuliah gitu kan teman-teman atau mengenal passion-passion gitu kan dalam dalam kuliah adalah proses yang sangat krusial, terutama teman-teman sudah harus memikirkan jalan karir teman-teman tuh jauh lebih konkretnya dan terarah dibanding masa SMA gitu teman-teman. Nah, misalnya teman-teman yang suka sering gitu kan, suka minatnya terhadap sastra, teman-teman bisa ikuti UKM-UKM yang sastra itu mana aja gitu kan. Nah, teman-teman bisa memposisikan passion dalam diri teman-teman tuh cocoknya itu di passion UKM A atau UKM yang B gitu kan. Teman-teman bisa masukkan gitu kan. Karena sesuatu sesuatu yang keseriusan atau yang membuat kita lebih fokus itu adalah dengan kesenangan gitu kan sama yang nyaman buat diri teman-teman tersebut gitu. Selanjutnya Kang Jaswan. Nah, selain teman-teman menyesuaikan passion dalam diri teman-teman, teman-teman juga harus mempelajari kemampuan baru gitu kan. Karena sebagai mahasiswa adalah cara fantastis untuk meningkatkan dari diri dalam mempersiapkan masa depan teman-teman di sini gitu kan. Nah, untuk menciptakan suasana yang baru gitu kan, teman-teman juga harus bisa mempelajari gitu kan atau mengenal kepribadian untuk membuat kehidupan teman-teman kuliahnya lebih mudah kayak gitu. Nah, salah satunya untuk mengenal atau mempelajari kemampuan baru, mohon maaf, mohon maaf teman-teman. Nah, eh,
Selain mempelajari kemampuan baru, saya mempunyai tips dan triknya gitu kan teman-teman. Teman-teman bisa lakukan oleh keseharian teman-teman gitu kan. Teman-teman kalau bahasa Sundanya itu teman-teman cabak dulu semua gitu kan yang ada pada di kampus gitu kan, kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Kemudian bisa teman-teman yang misalnya memang tidak bisa bermain musik atau apa-apa, coba teman-teman belajar tentang masuk dulu ke ekstrakurikuler musik tersebut, kemudian teman-teman pelajari kemampuannya di situ, karena menurut saya mempelajari kemampuan yang baru itu adalah yang sangat senang gitu kan, kita bisa belajar dari nol gitu kan, kita pun bisa diarahkan atau digurui oleh teman-teman kita sendiri gitu teman-teman. Kadang gitu kan teman-teman yang sebangku kita pun bisa menjadi guru gitu kan karena kita mencoba hal yang baru. Tetapi teman-teman di sini yang di pinggir atau sebangku dengan teman-teman itu adalah lebih bisa atau lebih dulu mempelajari hal tersebut gitu. Gitu nggak apa-apa teman-teman karena mungkin itu sesuatu yang menurut Dama krusial gitu teman-teman. Tapi seru juga gitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa mempelajari kemampuan yang baru dengan bisa di faktor di cara dogmatis, tahu nggak teman-teman dogmatis itu karena diajak teman sendirinya gitu kan. Nah, ketika teman-teman diajak oleh teman-temannya gitu karena teman-temannya ikut ekstrakurikuler nari gitu kan, teman-teman kamu pun di sini tidak ikut tari tapi kamu tuh keajak terus gitu kan dengan apa namanya tuh dengan teman yang aktif di ekstrakurikuler tersebut gitu kan. Nah, teman-teman juga nggak apa-apa ikut juga karena menurut saya itu adalah eh, kesempatan baru untuk teman-teman gitu untuk memperluas jaringan pun juga di situ bisa gitu kan teman-teman, atau meningkatkan keterampilan teman-teman juga gitu kan. Dan hasilnya nanti ketika teman sudah melakukan tersebut, teman-teman bisa yang awalnya tidak bisa bernari, teman-teman bisa langsung bisa nari gitu teman-teman. Selanjutnya mungkin mempelajari kemampuan baru tersebut bisa dilakukan dengan bisa dilakukan atau bisa kita terpaksa dengan lingkungan teman-teman kita gitu teman-teman. Selain lingkungan kita banyak yang suka bermain futsal gitu kan, teman-temannya awalnya tidak bisa futsal karena mayoritas lingkungan teman-teman tersebut banyak yang bermain futsal, teman-teman bakal masuk dalam lingkungan yang suka futsal juga. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari hal yang baru gitu kan, dari awalnya tidak bisa menendang, teman-teman pun bisa langsung menendang gitu kan gitu. Baik teman-teman, segitu yang bisa Dama sampaikan. Selanjutnya Kang Jaswat. Nah, selain menjadi mahasiswa produktif tuh tadi ada poin-poin seperti eh, memanajemen waktu, membuat skala prioritas, banyak membaca, terus teman-teman harus bisa mencoba kegiatan di luar kuliah gitu kan. Teman-teman harus bisa mempelajari hal yang baru. Banyak, pasti teman-teman juga kebingungan nih apa sih hambatannya menjadi mahasiswa produktif tuh gitu kan. Nah, kalau Dama sendiri hambatannya yaitu apa ya? eh Kalau Dama dulu mungkin hambatannya eh apa ya gitu kan. Saya dikit cerita aja gitu kan. Dulu mungkin ya ketika saya lulus kuliah gitu kan, tapi nggak sukses dalam pekerjaan gitu kan. Saya mempunyai peluang atau belum yang saya belum gunakan yaitu langsung masuk ke perkuliahan gitu teman-teman. Tapi saya juga dulu memikirkan bagaimana sih cara menjadi mahasiswa produktif produktif tuh kayak gimana. Tapi saya juga pikirkan hambatannya seperti apa karena dalam sekali gitu kan hari ini gitu kan banyak sekali teman-teman yang eh, memegang HP tapi chattingannya tanpa tujuan positif gitu kan. Nah, yang dimaksud di saya di hari ini gitu kan, uh, yang dimaksud pada chattingan yang tidak positif itu seperti teman-teman sekarang lebih banyak waktunya dengan pacarnya dalam chattingan, itu menurut saya adalah waktu yang tidak produktif gitu teman-teman, karena dalam berpacaran gitu tidak selalu intens pun tidak jadi bermasalah dalam berkomunikasi gitu gitu kan. Jadi teman-teman rubah eskalasi chattingan teman-teman gitu kan dengan lebih positif lagi, atau bisa teman-teman bikin grup lebih yang positif gitu kan. Grupnya bisa teman-teman bisa berdiskusi tentang apa gitu kan, itu yang bisa menjadi hambatannya bagi teman-teman untuk menjadi mahasiswa produktif. Selanjutnya teman-teman di sini pun pasti nomor duanya gitu kan.
menjadi hambatannya adalah teman-teman di sini sering melihat atau main HP-nya cuma lihat-lihat medsos saja, tapi tidak dipakai dengan yang baik gitu kan teman-teman. Coba teman-teman di sini hitung berapa banyak waktu teman-teman yang teman-teman habiskan hanya untuk menikmati media sosial dalam sehari gitu kan. Lalu kalikan selama 7 hari gitu teman-teman, atau sebulan hingga setahun dalam waktu 2 semester gitu kan. Apakah teman-teman bisa berkembang pesat atau bisa menghasilkan karya berprestasi dan membanggakan sebagai mahasiswa? Itu menurut saya tidak bisa gitu teman-teman. Karena eskalasi teman-teman selama kuliah, teman-teman hanya membiasakan melihat sosial media yang tidak berguna gitu kan teman-teman, atau main gadget cuma lihat-lihat medsos aja gitu, cuma lihat scroll-scroll TikTok atau scroll-scroll Instagram, bikin story gitu. Gitu kan, itu menurut saya menjadi hambatan kalau misalnya teman-teman mau menjadi mahasiswa produktif gitu kan teman-teman. Tiga, nah ini yang sering dilakukan mungkinnya SDA juga dulu pernah melakukan gitu kan. Teman-teman waktunya tuh ketika teman-teman kuliah atau teman-teman lagi kuliah banyak sekali gitu kan teman-teman saya ketika dosen berbicara gitu kan. Teman-teman saya pun di sini banyak sekali yang mengorbankan waktunya untuk tidur gitu kan. Karena malamnya diganti dengan bermain Mobile Legends atau nonton drama. Itu mungkin menjadi hal yang menjadi hambatan menjadi mahasiswa produktif, khususnya buat perempuan ya. Biasanya rela lembur hanya untuk memenuhi rasa penasarannya terhadap jalan cerita sebuah drama Korea atau Malay dan lain-lain. Sebaiknya jangan lakukan kebiasaan tersebut karena waktu teman-teman atau waktu teman-teman menjadi gak produktif. Padahal banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan waktu tersebut untuk menyelamatkan karir prepare teman-teman di sini. Selanjutnya, nah selain teman-teman banyak sekali menonton drama dan lain-lain gitu kan. Teman-teman di sini khususnya teman-teman saya gitu kan. Selain ketika sudah pulang kuliah, teman-teman saya lebih banyak menghabiskan waktunya dengan nongkrong dan hangout gitu kan. Karena eh, sejatinya jalan-jalan atau kumpul bareng bersama teman-teman bukanlah masalah menurut saya gitu kan. Hanya saja jika itu berlebihan atau mengabaikan kewajiban teman-teman sebagai seorang mahasiswa, tentu menjadi masalah yang besar teman-teman. Kumpul-kumpul tanpa membawa konten hanya buang waktu teman-teman. Lebih baik kamu berada di rumah atau kamar kos serta sibuk dengan tugas-tugas pekerjaan. Jadi menurut saya ya menghabiskan waktu dengan nongkrong dan hangout oleh teman-teman tuh bukanlah jadi masalah, tetapi gitu kan hanya saja jika itu berlebihan atau mengabaikan kewajiban teman-teman sebagai seorang mahasiswa itu menjadi masalah besar gitu. Apa salahnya kita rubah tongkrongan kita dengan rubah tongkrongan kita yang dimana biasa hahi gitu kan, kita rubahnya menjadi lebih positif seperti berdiskusi atau mengkaji buku di kampus tersebut gitu kan, daripada kita kumpul-kumpul hanya bergitar-gitar gitu kan, bermain gitar atau hahihi atau bermain Mobile Legends gitu kan. Itu mungkin menjadi hambatan menurut saya menjadi sebagai mahasiswa produktif, karena ketika teman selalu kasihkan menjadi nongkrong sama teman-teman di sini gitu kan, teman-teman nggak bisa menjadi mahasiswa produktif menurut saya seperti itu. Nah, ini yang banyak sering Dama lihat gitu di Cianjur atau di kampus Dama gitu kan. Yang menjadi hambatan menjadi mahasiswa produktif itu adalah banyak sekali orang-orang yang mengurung diri di kamar kos tanpa terlibat dengan aktivitas sosial. Jangan sampai gitu teman-teman di sini nggak gaul atau alias tidak melebur ke masyarakat atau orang-orang di sekitar gitu teman-teman. Sikap antisosial bisa berdampak buruk terhadap hidup teman-teman gitu kan. Bagaimanapun juga teman-teman membutuhkan mereka gitu kan. Maka teman-teman harus bisa bergabung dengan teman-teman kos dengan cara piket bersama, menyapa warga sekitar atau tempat tinggal atau aktif di organisasi kampus. Bergabung teman-teman juga bisa bergabung ke komunitas tertentu dan terlibat di agenda bakti sosial. Nah, itulah mungkin yang bisa lima hal yang harus Dama sampaikan gitu terhadap hambatannya menjadi mahasiswa produktif. Yang pertama, mungkin jadi hambatannya itu adalah chattingan tanpa tujuan positif. Yang keduanya, main gadget tanpa cuma lihat-lihat medsos. Ketiganya, nonton drama hingga mengorbankan waktu tidur teman-teman gitu kan di malam hari. Nah, keempatnya, teman-teman bisa menghabiskan waktu dengan nongkrong dan hangout, itu menjadi hambatan. Kelimanya, teman-teman di sini jangan sering sekali gitu kan mengurung diri di kamar kos tanpa terlibat dengan aktivitas sosial. Nah, boleh di slide selanjutnya, Kak Jaswan.
Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mencari solusi yang sesuai. Mungkin Anda atau teman-teman perlu mengembangkan keterampilan manajemen waktu, mencari dukungan dari konselor atau layanan kesehatan mental di kampus, atau mengevaluasi prioritas dan komitmen teman-teman. Ingatlah bahwa menjadi mahasiswa yang produktif adalah proses yang terus-menerus. Teman-teman pun dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dengan kerja keras, dedikasi dan bantuan yang tepat saat diperlukan gitu teman-teman. Boleh Kak Jaswan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah persentase Dhamma gitu kan ketika di kampus gitu. Ini persentase Dhamma di kelas Dhamma gitu kan. 75% adalah mahasiswa yang kuliahnya pulang atau mahasiswanya kuliah nongkrong atau mahasiswanya hanya kuliah kerja. Dan 25%-nya mahasiswa yang mahasiswa yang kuliahnya produktif dan aktif di kampusnya 25%. Kenapa? Mahasiswa yang produktif dan yang aktif di kampusnya hanya 25% gitu kan. Tidak apa-apa menurut saya, kita menjadi minoritas di sini, tetapi minoritas di sini mempunyai sebuah daya ledak yang lebih gitu dari mayoritas gitu kan. Ketika mungkin pejabat-pejabat kampus sampai hari ini adalah dari orang-orang minoritas gitu teman-teman. Karena dari orang-orang dari 75% di sini gitu kan, mahasiswanya hanya kuliah pulang tuh mereka tidak acuh dengan eskalasi kampus gitu kan. Selanjutnya hanya teman-teman kuliah yang hanya kuliah nongkrong, kuliah nongkrong, kuliah nongkrong gitu kan. Atau enggak kuliah udah beres matkul ngopi, hahihi gitu kan. Itu banyak sekali gitu kan teman-teman. Nah, ada juga yang mahasiswa ketika sudah melakukan mata kuliahnya mereka harus kerja gitu kan. Tapi mahasiswa yang peduli dengan ranah kampusnya atau eskalasi kampusnya hanya 25%. Nah, mahasiswa yang peduli atau tentang eskalasi kampusnya adalah mahasiswa yang kuliahnya mahasiswa yang produktif dan aktif di kampusnya gitu teman-teman. Maksud produktif di sini gitu kan teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus dan seperti teman-teman aktif di UKM-nya gitu kan. Terus teman-teman bisa ikuti organisasinya secara tingkat fakultas atau teman-teman bisa melakukan kegiatan aktif di secara universitas gitu teman-teman. Menurut saya gitu kan, 25% di sini adalah mahasiswa yang produktif gitu kan dan aktif. Tapi menurut saya dari minoritas tersebut teman-teman jangan berkecil hati karena orang-orang dari dua minoritas bisa memimpin orang-orang mayoritas di sini gitu kan. Menurut seperti halnya saya gitu kan teman-teman. Saya dulu mengorbankan waktunya gitu kan untuk menghilangkan atau berjauh dulu lah dengan orang-orang yang suka nongkrong gitu kan. Tapi saya terus belajar gitu kan, membaca buku dan lain-lain gitu kan. Nah, saya pun disebut orang-orang yang namanya kutu buku atau manema atau apa ya namanya tuh, oh non sih mendingin komunitas atau organisasi mana gitu kan atau organisasi kalian gitu. Tapi tapi gitu kan itu menjadi pecutan buat saya akan buktiin hasil dari 1 tahun saya seperti ini, saya bisa menjadi memimpin teman-teman yang hanya kuliah nongkrong, kuliah kerja atau kuliah pulang gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa nggak jadi minoritas dulu, tapi nanti teman-teman bisa memimpin orang-orang mayoritas gitu kan. Nah, oke selanjutnya Kak Jaswan. Nah, kesimpulannya dalam menjadi mahasiswa produktif, eh, menjadi mahasiswa produktif memerlukan kombinasi dari berbagai faktor dan keterampilan. Anda atau teman-teman perlu memahami manajemen waktu yang baik, kemampuan yang belajar efektif, dan keseimbangan antara akademik dan kehidupan pribadi. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi produktivitas teman-teman tersebut dan mencari solusi yang sesuai sangat penting. Selain itu, teman-teman bisa mengeksplorasi minat dan pengembangan keterampilan baru dan berpartisipasi dalam kegiatan yang konsistensi dan kemauan untuk terus belajar
kunci untuk menjadi mahasiswa yang sukses dan produktif. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki perjalanan pendidikan yang unik dan teman-teman pun bisa dapat mengatasi hambatan dan mencapai tujuannya dengan tekad dan dedikasi, begitu teman-teman. Selanjutnya, Kang Jaswan. Nah, ini adalah motivasi buat saya gitu kan. Ini saya mengutip dari Mahatma Gandhi gitu kan. Karena tidak ada batasan bagi apa yang bisa Anda capai jika Anda memiliki tekad yang kuat dan kemampuan untuk belajar. Jadi teman-teman, ketika teman-teman merasa punya kebatasan, eh, teman-teman jangan ngerasa berkecil hati. Karena bagi apa yang bisa Anda atau teman-teman capai jika Anda memiliki tekad yang kuat, kemampuan untuk belajar kuat dan kemampuan untuk belajar, nah keterbatasan tersebut bakal menghilang gitu teman-teman. Jadi melakukanlah kegiatan sehari-harinya dengan positif gitu teman-teman. Nah ini adalah quotes hari inilah gitu kan dari pemaparan dari saya gitu kan. Tidak ada batasan bagi apa yang bisa Anda capai. Jika Anda memiliki tekad yang kuat, Anda memiliki tekad yang kuat dan kemampuan dan kemauan untuk belajar gitu teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian dari Dama pemaparan tentang mahasiswa produktif ini. Kita buka dengan sesi diskusi ya gitu, teman-teman. Karena ada waktu sekitar 45 menit lagi kita diskusi ini. Nanti Kak Jaswan atau Kak Saiful bisa eh, membungkusnya kayak seperti apa diskusinya gitu kan. Karena saya pengen selain sekarang saya memaparkan materi tersebut gitu kan. Saya pengen berdiskusi dengan teman-teman di sini gitu kan. Saya lebih berinteraksi lagi dengan teman-teman di sini gitu. Baik, cukup sekian, Kang Jaswan. Oke, Oke, baik. baik. Terima kasih Terima kasih. untuk Dama. Keren sekali nih, keren banget ya materinya teman-teman mengenai mahasiswa produktif. Ada membaca buku, manajemen waktu, bahkan sampai hambatan-hambatannya juga ikut dibahas oleh speaker kita malam ini yaitu Kak Dama Himawan. Oke Kak Dama, mungkin biar kita lebih hidup lagi kita diskusi dua arah bersama teman-teman ini. Ada 199, tadi 102, 101, 99, naik turun peserta yang hadir malam ini. Tetapi ini salah satu rekod juga di Ruang Tumbuh peserta yang paling banyak, yaitu sampai 100 peserta. Oke teman-teman, kita masuk ke ruang diskusi. Kita masuk ke dua arah diskusi. Teman-teman yang ingin bertanya, saya silahkan bertanya. Ini udah ada yang nanya dari chat ini, dari kolom chat. Kak Dama, Ya. kira-kira ada yang nanya dulu kita tampung atau ada yang bertanya langsung dijawab? Gimana menurut Kak Dama? Enaknya kita tampung dulu atau langsung dijawab? Dama baca dulu chatnya ya. Oke, ini Ipul bacakan langsung ya. Pertanyaan pertama nih, pembuka di kolom chat. Pertanyaan pertama dari Rehan SM. Gimana tanggapan Kak Dama jika ada yang beranggapan bahwasanya organisasi akan mengganggu kuliah? Dan ada beberapa orang yang mengalami juga hal tersebut. Akibat terlalu fokus dengan organisasi sehingga kuliah terabaikan. Itu bagaimana ya Kak? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara agar meningkatkan kemampuan literasi sedangkan saya orang yang literasi rendah atau malas membaca? Jadi bagaimana meningkatkan kemauan membaca dan motivasi agar dapat menumbuhkan keinginan kita untuk mau membaca. Baik, itu kira-kira pertanyaan dari Rehal Kak Dama. Beliau ada dua pertanyaan yang boleh langsung dijawab oleh Kak Dama. Dipersilahkan Kak Dama untuk membuka sesi diskusi kali ini. Siap, terima kasih Bang Sepul. Yang pertama, mungkin Dama akan jawab dulu tentang bagaimana cara membangun literasi untuk saya gitu atau Kak Rehal yang mungkin literasinya rendah kata gitu ya. Yang pertama, mungkin Kak Rehal bisa membaca secara rutin. Itu membaca secara rutin itu di sini adalah kunci pertama untuk meningkatkan literasi membaca karehal. Dan selanjutnya karehal juga bisa berdiskusi dan berbicara kepada teman-teman gitu kan. Diskusi dengan orang lain tentang apa yang karehal baca atau pelajari dapat membantu memperkuat pemahaman, mengasah kemampuan berbicara dan juga membantu dalam pengembangan literasi verbal. Terus karehal juga bisa melakukan menulis setiap hari,
Menulis adalah cara yang baik untuk meningkatkan literasi tertulis Karehal. Cobalah untuk menyusun jurnal atau mengirim email atau menulis cerita pendek Anda juga, dan Karehal juga bisa mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam kelompok menulis gitu kan. Nah, poin 3 di sini untuk meningkatkan literasi menurut saya adalah poin yang memang bisa meningkatkan literasi Karehal. Tapi ketika misalnya literasi Karehal rendah gitu kan, Karehal pun jangan jangan menjadi down atau gimana, tapi Karehal juga harus mempunyai tekad gitu kan. Bagaimanapun gitu kan, kalau misalnya Karehal literasinya rendah, Karehal harus punya pikiran, saya harus punya literasi yang tinggi. Maka itu diawali dengan niatnya dulu Karehal. Apakah Karehal mau seperti itu saja, apa mau berubah? Nah, kalau mau berubah, bisa melakukannya dengan pelan-pelan Karehal, dengan bisa membaca secara rutin, mau 1 halaman per hari, nggak apa-apa. Tapi dari membaca secara rutin tersebut, Karehal bisa meningkatkan literasi Karehal. Dan lalu Karehal ketika sudah membaca 1 lembar eh, secara rutin setiap harinya, Karehal juga bisa langsung bicarakan ke keluarga Karehal atau ke teman-teman Rehal atau ke circle Karehal bahwasanya malam tadi Karehal sudah membaca tentang ini gitu kan, tentang halaman ini, lalu diskusikan. Nah, di situ juga Karehal bisa eh secara tidak langsung meningkatkan literasi Karehal tuh. Lalu kalau bisa hasil dari diskusi dan berbicara tersebut Karehal bisa langsung dituliskan dalam bentuk buku setiap harinya. Nah, itu salah satunya untuk meningkatkan literasi Karehal. Nah, gimana sih pertanyaan selanjutnya, tanggapannya tentang bahwasanya yang beranggapan organisasi itu mengganggu dalam perkuliahan gitu kan. Nah, teman-teman juga harus bisa memanajemen waktu di mana sesinya berkuliah dan sesinya mengikuti organisasi. Karena menurut saya, ketika saya sekarang mengikuti organisasi, salah satunya mengikuti badan eksekutif mahasiswa, itu perannya pun banyak di situ gitu kan. Sebagai perannya badan eksekutif mahasiswa itu di situ banyak gitu. Selain sekarang menunjang akreditasi kampus, soal organisasi itu gitu kan, organisasi mahasiswa tuh menurut saya menunjang tentang akreditasi kampus. Nah, teman-teman di sini harus bisa memanajemen waktu, di mana ketika teman-teman lagi masuk mata kuliah, teman-teman jangan mementingkan organisasi dulu, tapi teman-teman wajib pentingkan dulu tentang kewajiban teman-teman sebagai mahasiswa itu apa, gitu kan. Nah, jadi kita analogikan seperti ini gitu kan. Mata kuliah adalah wajibnya, sunahnya adalah berorganisasi gitu kan. Nah, teman-teman harus bisa gitu kan. Mana teman-teman prioritaskan yang wajibnya terlebih dahulu, jangan sampai organisasinya terlebih dahulu. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman hanya aktif organisasi saja, menurut Dami itu tidak menjadi mahasiswa yang produktif. Mahasiswa produktif itu adalah mahasiswa yang bisa memanage waktunya, di mana aktif dalam berorganisasi dan aktif juga di kewajiban masa perkuliahannya gitu, Karehal. Gimana Karehal? Apa cukup? Oke, sepertinya sangat jelas. 2 pertanyaan dari Kak Rehal. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Kak Dama. Untuk teman-teman, kalau juga ada yang mau bertanya melalui unmute melalui langsung, melalui chat juga boleh, on cam juga boleh, disilahkan. Ini saya akan bacakan pertanyaan kedua dari Ahmad Rinaldi. Ini ada Ahmad Rinaldi yang bertanya, Kadama, yaitu, Assalamualaikum Kang, izin bertanya, belajar dari pengalaman Kang ya, kebanyakan siswa atau mungkin mahasiswa itu punya skill dan punya mimpi atau cita-cita, cuman halangannya adalah cara atau jalannya Kang, karena tidak sedikit orang yang salah jalan. Terus kemudian gagal jadi pertanyaan, terus kemudian gagal. Jadi pertanyaannya Kang, gimana cara menghadapi halangan tersebut Kang? Soalnya kalau cari info dari medsos juga tidak 100% akurat. Itu pertanyaan dari Kak Ahmad Rinaldi, kira Kak Dama yang boleh langsung dijawab. Terima kasih kalian Aldi, pertanyaannya mungkin itu yang pernah saya paham juga gitu. Jawabannya ketika teman-teman harus bisa mencapai tersebut, atau teman-teman punya tujuan yang teman-teman tujukan gitu kan. Jawabannya ketika teman-teman sudah gagal terlebih dahulu.
teman-teman gagal, teman-teman bisa berintrospeksi diri, apa kesalahannya pada teman-teman gitu kan. Apa kenapa ketika saya masuk ini, saya mengikuti tesnya, kenapa saya tidak bisa lolos gitu kan. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya dalam kegagalan tersebut dahulu gitu. Karena beberapa beberapa orang tidak yang hokinya bagus gitu seperti teman-teman saya yang lain gitu kan ketika mereka masuk satu tes teman-teman saya bisa langsung lolos atau gimana ataupun teman-teman yang untuk menggapai cita-citanya atau tujuannya teman-teman saya pun merasakan gagalnya terlebih dahulu tetapi dalam gagalnya tersebut teman-teman bisa apa yang namanya tuh menjadikan pecutan terhadap eh, kegagalan tersebut gitu kan jadi buat Karinaldi ketika misalnya Rinaldi mencita-citakan Iya. Halo, Kak Dama. Oke, sebentar ya teman-teman. Eh, Sembari kita menunggu sinyal Kak Dama. Sebentar ya teman-teman, harap ditunggu sebentar. Kak Dama sedang lagi terpental, lagi proses masuk kembali ke diskusi malam ini. Kita tunggu beberapa menit. Yang mau bertanya silahkan langsung boleh di chat, nanti akan saya bacakan setelah Kak Dama menjawab satu persatu dari jawaban teman-teman. Yang lain, mumpung masih ada waktu, kita ada waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan yang masih tersisa. Jadi kiranya ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya sebanyak-banyak mungkin sampai waktu tercukup. Boleh langsung dan boleh juga melalui kolom chat. Oke, sebentar ya teman-teman. Rama baru konfirmasi bahwa ada masalah gangguan sinyal. Jadi beliau lagi proses masuk kembali ke Zoom bersama dengan kita saat ini.
Oke teman-teman, kelihatannya Kak Dama masih pending dulu proses masuknya. Jadi mungkin sembari kita nunggu, aku ingin ajak diskusi nih teman-teman. Aku juga saat ini menjadi mahasiswa yang sambil kerja, sambil usaha. Jadi mungkin agar diskusi kita lebih hidup, boleh dong. Aku minta nih teman-teman yang siapa nih yang mau bervolunteer atau bercerita sedikit mengenai kegiatannya saat menjadi mahasiswa ataupun apa yang sudah ada yang sudah bekerja gitu. Kelihatannya banyak dari sini teman-teman ataupun anggota dari Kak Dama sendiri ya. Kak Dama kebetulan karena ketua BEM kan. Jadi mungkin teman-teman boleh nih kita diskusi dulu sambil beliau hadir kembali. Kira-kira siapa nih yang mau volunteer? Boleh dong, cerita dong. Ayo dong kita. Ayo Kak Jaswan, Kak Siti Amira. Boleh dong kita sharing-sharing nih pas mahasiswa kegiatannya apa aja. Biar gambaran juga ke teman-teman. Boleh Kak Jaswan, kita diskusi nih. Gimana nih? Kak Jaswan ini salah satu Sun Indonesian Youth Ambassador juga teman-teman. Beliau wakil ketua di Jawa Barat dan saat ini juga sudah lulus kuliah. Jadi mungkin boleh ceritain gambaran selama kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor yang banyak mahasiswa idamkan masuk ke situ. Apa aja nih? Ini Kak Jaswan ini salah satu yang mahasiswa produktif lah ya. Ada sambil jualan, sambil organisasi, sambil juga kuliah. Boleh nih kita sharing-sharing Kak Jaswan sembari menunggu dan agar teman-teman termotivasi atau juga ikut dalam berdiskusi. Gimana nih Kak Jaswan? Oke, sebelumnya makasih banyak kesempatan ya Kang Ipo. Ini kayaknya bentar lagi Dama juga join ya. Oke teman-teman. Oke nih. Ya ini udah datang tapi Udah namanya. datang nih Kak Dama. Ya Ya, udah Saatnya lanjutin tadi kami aja. buka sesi tadi diskusi ada nih. kesalahan teknis tadi. Oke, gimana kira-kira udah stabil nih sinyal atau permasalahan Stabil, lainnya? insya Allah stabil. Oke, kita mulai Oke, kembali ya lanjut Kak aja. Jaswan, Kak Dama dan teman-teman Baik, lain. Kita ke topik. Saya bacakan ulang Kak Dama. Ini ada udah cukup benar-benar. banyak pertanyaan. Jadi saya bacakan kembali pertanyaan tadi yaitu eh, Assalamualaikum Kang, belajar dari pengalaman Kang ya. Kebanyakan siswa atau mungkin mahasiswa itu punya skill dan punya mimpi atau cita-cita. Cuman halangannya adalah cara atau jalannya Kang. Karena tidak sedikit orang yang salah jalan terus kemudian gagal. Jadi pertanyaannya Kang, gimana cara menghadapi halangan tersebut Kang? Soalnya kalau cari info dari medsos juga tidak 100% akurat. Boleh langsung dijawab Kak Dama untuk mempersingkat waktu kita agar jawaban teman-teman yang semuanya dapat terjawab. Baik, Kak Saiful. Terima kasih ya. Tadi pertanyaannya dari Karen Aldi ya, bagaimana sih gitu kan tips atau caranya gitu kan. Pertama, kan Karen Aldi harus bisa belajar dari kegagalan Karen Aldi karena dari kegagalan kita tersebut Karen Aldi bisa mempelajari, mengevaluasi diri apa yang membuat tujuan dan cita-cita Karen Aldi tersebut tidak tercapai karena tidak semua orang itu yang beruntungnya atau hokinya lebih bagus dari Karenaldi atau misalnya dari teman-teman Karenaldi yang hokinya lebih bagus dari Karenaldi gitu teman. Kalau Dama itu sendiri gitu kan, ketika Dama sekarang nggak lulus dari beasiswa ini gitu kan, jadi menjadi evaluasi Dama ketika misalnya Dama lebih mempersiapkan diri lagi untuk mengikuti tesnya untuk bagaimana bisa nanti di beasiswa selanjutnya Dama bisa lolos kayak gitu. Tapi untuk Karenaldi jangan berkecil hati kalau misalnya tujuan dan cita-citanya tidak tercapai gitu kan. Terus evaluasi diri buat Karenaldi terus sampai bisa tahu nih titik yang menjadi nggak lulusnya tuh apa atau nggak berhasilnya tuh apa sampai tahu gitu Karenaldi. Karena se apa ya apa namanya tuh dari kegagalan tersebut kita anggap itu tuh karena dia lagi terbentur dan terus gitu kan. Nah, dari terbentur tersebut nantinya karena Aldi bakal terbentuk untuk menjadi cara untuk menjadi tujuan-tujuan atau cita-cita Renaldi pun tersebut tercapai begitu Kak Renaldi.
Begitu mungkin Kang Saiful dari Dama. Oke, baik. Kita lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya, Kak. Ini dari teman-teman peserta dulu ya. Kita prioritaskan. Ini ada pertanyaan dari Silviati Wati. Silviawati underscore Aceh. Oh, mungkin ini Kak Silvia ini salah satu mahasiswa Aceh ya. Izin bertanya Kak Dama, terkadang kalau udah mulai produktif, di tengah-tengah jalan itu suka ngerasa produktif itu nggak penting karena nggak ada faktor pendukung. Itu cara mengatasinya gimana, Kak? Boleh Oh, langsung dijawab, Kak Dama. mungkin memang menjadi mahasiswa produktif ini ya adalah mahasiswa yang sangat membosankan menurut saya dulu gitu. Tapi Dama bisa mengubah mindset itu menjadi mahasiswa produktif itu tidak bosan karena dengan saya bisa menyeimbangi di mana saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang memang notabene adalah cowok ya bad boy gitu kan, atau orang-orang yang notabene kudu buku atau ambis gitu kan. Nah, Dama bisa menyeimbanginya ketika Dama bosan, ketika menjadi mahasiswa produktif atau dengan lingkungan mahasiswa produktif, Dama bisa pindah dengan orang-orang yang memang bisa menghibur Dama gitu. Ketika Dama pun di sini sudah merasa puas, Dama balik lagi ke menjadi mahasiswa yang produktif gitu. Nah, caranya kayak gimana? Ya, teman-teman di sini jangan bisa membedakan gitu kan atau mengasingkan teman-teman yang dulunya menjadi circle teman-teman, lalu teman-teman buat teman-teman lagi gitu kan atau membuat kumpulan baru gitu. Teman-teman jangan lupain gitu kan teman-teman yang dulu gitu kan. Supaya karena kenapa? Ketika teman-teman bosan, teman-teman bisa balik ke teman-teman yang dulu gitu kan. Nah, di situ ketika teman bisa masuk ke teman-teman yang dahulu lagi gitu kan. Nah, itu bisa secara tidak langsung mood teman-teman itu bisa secara tidak langsung bisa berubah gitu dengan suasana baru gitu kan. Nah, makanya ketika misal tadi ada the poin cara menjadi mahasiswa produktif, dan itu ada poin yang dimana teman-teman harus bisa aktif di kegiatan luar kuliah gitu kan. Tak aktif di kegiatan luar kuliah tuh berbanyaklah komunitas atau teman-teman atau circle teman-teman tersebut gitu kan. Ketika teman-teman punya 3 circle, saya analogikan. Teman-teman punya 3 circle, circle A, circle B, dan circle C gitu kan. Nah, ketika teman-teman bosan di circle A, teman-teman bisa alih ke teman-teman yang circle B gitu kan. Ketika bosan dari dua-duanya, teman-teman bisa balik ke circle C gitu kan. Ketika tiga-tiganya di circle C dan circle B sudah bosan, teman-teman bisa balik lagi ke awal. Nah, gitu. Analogi Dama ketika dulu memang menjadi mahasiswa produktif itu adalah sangat membosankan, tapi Dama bisa menyeimbanginya dengan cara seperti itu. Nah, sampai hari ini gitu kan alhamdulillah gitu Dama bisa seimbang dengan mahasiswa-mahasiswa yang orang teman-teman organisasi, teman-teman kelas, dan teman-teman yang memang teman tongkrongan di kampus gitu. Nah, di situ Dama bisa menyeimbanginya. Dan satu lagi, jangan sampai teman-teman mengucilkan teman-teman yang dulunya adalah teman-teman seperjuangan teman-teman kayak gitu. Begitu mungkin Kang Bang Saiful. Oke, cukup jelas ya. Eh, Pertanyaan dari Kak Silviawati yang sudah dijawab oleh Kak Dama. Kita lanjut dari Helmi Saiful Haq bertanya, Kang Dama izin bertanya, apa pandangan Kang Dama jika ada mahasiswa yang aktif, akan tetapi aktifnya tidak di kampus? Misalkan mahasiswa itu sudah bekerja dan memiliki organisasi di luar kampus, ataupun mungkin organisasi eksternal, dan lebih aktif di luar kampus dibanding kampus sendiri. Terima kasih, hatur nuhun Kang Dama. Dari Helmi, Kang Dama, boleh Dari Helmi. dijawab. Siap. Terima kasih Helmi. Mungkin itu pertanyaan yang memang dulu jadi pertanyaan saya terhadap senior saya. Menurut saya, ketika Helmi punya teman atau ada mahasiswa yang aktifnya lebih aktif di luar kampus dan dibandingkan di kampus, itu tidak jadi masalah. Kita jadikan teman saja ketika misalnya sekarang Kang Jeswan lebih aktif di luar kampus daripada di kampus. Tapi kita kan berteman dengan baik. Kita bisa gunakan value Kang Jeswan dengan kebutuhan kita. Misalnya Kang Jeswan mempunyai networking yang lebih bagus dari kita. Kita bisa pakai networking teman-teman yang lebih aktif di luar kampus. Seperti misalnya Kang Jeswan bisa menjembatani dengan orang-orang yang kita inginkan sebagai pemateri. Tak bisa kita akses seperti itu gitu kan. Kita saling membutuhkan aja gitu kan, karena jangan sampai gitu kan sekarang
Kak Renaldi ya gitu kan punya teman yang memang si Ama lebih aktif di kampus daripada di luar kampus, jangan seperti itu gitu kan. Nah, Kak Renaldi dekatin aja gitu karena dari manapun gitu kan pengetahuan itu bisa dari teman juga gitu kan. Kak Renaldi diskusi aja dengan teman-teman yang memang teman Renaldi apa namanya tuh aktif di luar kampus ataupun di eksternal gitu. Diskusi aja, ajak diskusi gitu kan. Kita kita bawa networkingnya gitu, kita gunakan seperti itu karena jadi jangan sampai karena itu dicemoohkan atau mencemoohkan teman-teman yang di luar kampus. Tidak jadi masalah kalau misalnya memang sekarang di mahasiswa di FKIP ada yang memang lebih aktif di luar kampus, itu tidak jadi masalah, malahan itu bagus karena ketika dia dipandang bagus di luar, dia pun bakal ditanyakan kamu mahasiswa mana, saya mahasiswa FKIP, tetap mahasiswa atau nama lembaga, nama institusi yang bagusnya juga gitu kan. Oke, terima kasih kalian tadi jawab pertanyaannya. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Kak Jaswanto. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa bedanya mahasiswa yang produktif sama yang sibuk? Kadang orang salah mengartikan antara dua istilah tersebut, antara produktif ataupun antara sibuk. Yang kedua, cara manajemen waktu yang baik seperti apa? Kadang kita udah ngatur waktu kita tapi tetap aja suka tidak sesuai ekspektasi. Kira-kira itu 2 pertanyaan dari Kak Jaswanto. Boleh langsung dijawab, Kak Dama. Bentar, Bang Sepo, perbedaan mahasiswa produktif dan mahasiswa Yang sibuk. Nah, kadang kan kita pernah dengar simbu itu ada apa? mahasiswa yang produktif ataupun mahasiswa sibuk. Simbu. Mungkin sibuk dalam hal yang lain atau apa gitu. Nah, perbedaannya apa Oh, kira-kira sibuk. mahasiswa yang produktif atau mahasiswa yang sibuk aja gitu? Yang kita nggak tahu sebenarnya konteksnya sibuk. Oh, baik. Mungkin Dama jawab dulu yang pertanyaan Kang Jason kedua, bagaimana cara manajemen waktu gitu kan ya. Gitu, terima kasih Kang Jaswan. Pertanyaannya yang kedua, bagaimana sih cara meningkatkan manajemen waktu yang baik kayak gimana? Kang Jaswan bisa lakukan dengan perlahan atau dengan hal-hal yang kecil, misalnya Kang Jaswan ketika sebelum tidur, Kang Jaswan bikin deadline keseharian besok apa yang mau dilakukan Kang Jaswan. Kemudian Kang Jaswan lakukan gitu kan. Misalnya hari pertama saya harus bangun jam 5 subuh, ketika situ saya harus sholat, itu poin pertamanya. Ketika sudah sholat, Kang Jason apa yang mau dilakukannya? Pertama bikin kayak catatan kayak gitu, lalu Kang Jason tempelkan atau dibawa dalam reminder atau buku catatan Kang Jason kayak gitu. Nah itu mungkin menjadi hal-hal kecil yang memang tidak ada impact. Tapi ketika misalnya memang itu sering dilakukan, itu Kang Jason bisa mengatur atau memanajemen waktu ketika keterbiasaan tersebut dilakukan gitu Kang Jason. Nah pertanyaan yang keduanya dari Kang Jason, perbedaan antara mahasiswa produktif dan mahasiswa sibuk gitu kan ya. Perbedaan antara mahasiswa produktif dan mahasiswa sibuk sangat signifikan dalam konteks pendidikan tinggi kerjasama. Meskipun keduanya mungkin terlihat sibuk, ada perbedaan utama dalam cara mereka mengelola waktu, fokus dan produktivitas mereka. Berikut adalah perbedaan antara keduanya gitu kan. Tujuh untuk mahasiswa produktif, pertama perbedaannya adalah mahasiswa produktif memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik dan dalam pendidikan mereka. Terus, mahasiswa mahasiswa produktif pun tahu gitu apa yang ingin mereka capai selama masa kuliah. Gitu kan. Dibandingkan sekarang mahasiswa sibuk, belum tentu baik dalam pendidikan gitu kan, tetapi mereka belum tentu juga mereka tahu apa yang ingin mereka capai selama di masa kuliah gitu kan Jeswan. Terus mahasiswa produktif pun gitu kan bisa memanajemen waktu yang baik karena mahasiswa produktif cenderung memiliki manajemen yang baik dan mengatur jadwal studi mereka dan tugas dan kegiatan di luar kuliahnya pun sehingga dapat menghindari penundaan dan stres yang berlebihan dibandingkan sekarang mahasiswa sibuk seperti itu kan Jasman. Nah karena mahasiswa disibuk di sini konteksnya tuh kayak gimana ya? Karena mahasiswa tuh banyak yang sibuk tapi sibuknya tuh disibuk-sibukin kayak gitu nih kan Jason dibandingkan sekarang yang masih produktif semuanya tuh apa sih namanya tuh terschedule gitu kalau masih produktif dibandingkan mahasiswa yang sibuk gitu. Begitu mungkin Bang Saiful, pertanyaan dari Kang Jason sudah dijawab. Ada lagi nggak dari teman-teman? Kita sambil diskusi aja. Kalau bisa kita bukanya langsung aja gitu Bang Saiful berinteraksi, jangan di chat.
Iya, oke. Ini kalau di kolom chat kelihatannya udah habis. Ada kurang lebih tadi udah 5 pertanyaan ya. Mungkin kita kasih waktu bentar jika ada teman-teman yang boleh langsung bertanya melalui eh, langsung, jadi tidak melalui chat. Saya persilahkan, masih ada waktu. Jika ada yang ingin bertanya, boleh di raise hand terlebih dahulu ataupun langsung boleh agar di unmute oleh panitia. Untuk kakak-kakak, teman-teman semuanya dari 90-an peserta yang hadir, boleh jika ada yang ingin bertanya lagi. Kita tunggu ya, Kak Dama, 1 menit kira-kira atau 2 menit. Ada atau tidak yang bertanya lagi nih. Kak Dama lagi di mana ini posisi? Aku lagi di kampus, di RUBEM, Oh, lagi di di ruangan mana? BEM, di Oh, di BEM, ruangan di BEM sekret, gitu. di sekret. Iya, di sekre. Produktif banget, memang mahasiswa produktif banget. Enggak, Nggak bukan salah ya, produktif. memang Kebetulan kalau pulang kan jaraknya jauh gitu, bakal cukup waktu gitu kan. Jadi mending diem dulu di sini baru pulang kayak gitu. Takutnya kan memang tadi memang ke acara hari ini, takutnya jadi damat telat gitu, ngeganggu ke acara. Makanya mending diem dulu di sini gitu. memang nggak salah ini ya, memang nggak salah ngasih materi mahasiswa produktif karena langsung mengimplementasi Bisa aja nih Bang Saiful. sampai malam di sekret. Mantap, mantap, mantap. Oke, ini kelihatannya eh, tidak ada lagi Kak Dama yang bertanya. Mungkin eh, kita cukupkan untuk diskusi malam ini. Sebelum berakhir, kita boleh dong dokumentasi. Kita boleh dokumentasi dulu ya, Kak Dama, Boleh. untuk tim panitia Oke, Kak Deswan. dokumentasi eh sama saya ya. Semuanya Oke, diharapkan on cam. Yuk arahannya teman-teman ke yang bisa on cam, kita on cam Wipo. ya untuk dokumentasi. Akan dipandu oleh Kak Siti Yuliani. Oke, teman-teman yang on Yuk cam, teman-teman. saya tunggu Ini sampai 20 ada detik. 4 Silahkan slide. on cam, kita mengambil dokumentasi untuk kebutuhan Instastory teman-teman semuanya. Bahwa malam Iya, weekend, malam betul. Sabtu produktif nih. 1 jam lebih kita mengikuti Zoom. Nah, jadi nanti habis ini teman-teman boleh buat status, fotonya ditampilkan di Instastory-nya, tag Sandi Nation, tag Kak Dama. Nah, kalau tahu Instagram saya, tag saya juga. Oke, ada lagi Oke, yang boleh? Kita mulai aja langsung ya. bentar-bentar. Ini Oke, slide pertama dulu ya. slide pertama dulu. Oke, slide Yang pertama. sing, sing, sing. Cheese, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Slide Lagi. kedua. Ini slide kedua nggak ada yang on cam nih. Slide kedua nggak ada yang mau on cam nih. Oh, mungkin introvert kali ya. Introvert ya. Anak-anak slide 2 ya. Introvert ini kayaknya ya. Iya. Anak-anak slide 1 ini Sebentar, kelihatan banget sebentar. nih mau Instastory langsung ini. Buat tata letak 3, Ini masukkan slide judul. ketiga Widih, ya. produktif banget malam ini. Slide ketiga belum muncul ini. Mana ini yang on cam? Tidak ada juga. Udah, nggak apa-apa. Kita screenshot aja nama-nama mereka. Iya, bentar-bentar. Wah, ada yang mau join lagi. Oh, Padahal ada. udahan. Mantap, mantap. Nggak mau ketinggalan dia. Oke, sebentar, sebentar. Tapi Zoom hari ini banyak ya. Banyak. Ini salah satu rekor kita, teman-teman. Terima kasih. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Kita jangan live dulu. Ini salah Ya, udah satu selesai rekor. dokumentasi. Oke, makasih Kak Siti untuk dokumentasinya. Sama-sama. Kita mungkin isi presensi dulu teman-teman, nanti akan dikirimkan oleh panitia presensi di kolom chat. Oke, untuk panitia sebelum berakhir boleh dikirim dulu link untuk mengisi presensi. Ya, Ini Kak betul Dama, juga. ini rekor Kak Dama. Ini ruang tumbuh yang ke-9. Jadi rekor sampai 100 ya, 100 orang kurang lebih.
Itu ada nanya itu kan, sertifikatnya dikirim kemana ya? Ke Gmail ya? Gmail. Nanti dihubungin lebih lanjut setelah ini. Oh ya, Setelah Zoom. kalau sertif itu harus ikut minimal 3 ya, 3 kali Harus 3 kali berturut-turut. itu, Kak Jasonto. Jadi Bentar ya, nanti teman-teman, ini kan ada presensi, teman-teman ngisi presensi. Setelah ini itu ada ruang tumbuh ke-10, ataupun ada ruang tumbuh ke-11 dan ke-12. Dan Kak Dama itu nanti ada kesempatan sekali lagi ya Kak, sebagai moderator ya. Mm-mm. Nah, nanti sebagai moderator itu teman-teman yang temannya Kak Dama juga boleh ikut biar sertifikat langsung nih. Ntar aku Ini kirim presensinya ya. teman-teman ruang tunggu kemarin tuh sekarang Bang Saiful tuh sudah penukaran mahasiswa ya gitu. Bener nggak Bang Saiful? Kak Bang Raya Gimana? ini udah berapa Gimana kali Kak Kak Dama? ikut? Gimana? Bang Saiful kemarin udah jadi penukaran mahasiswa ke Malaysia atau kemarin Oh, nggak penukaran apa conference. conference Iya, conference di Malaysia. di Malaysia itu salah satunya hasil dari mahasiswa produktif tuh jadi bisa Iya, kegiatan conference bisa di Malaysia. aja. Itu semua orang-orang hebat kok ini yang makan bangun bangsa ini. Tipsnya dong Bang. Itu ya teman-teman, aku udah kirim ke personal, ke chat, ke kolom chat, link presensinya. Boleh teman-teman langsung copy paste biar tersimpan. Oke, teman-teman isi dulu presensinya ya biar terdata. Terus kalau ini mungkin banyak yang baru ya. Jadi kalau mau ikut lagi kita masih ada sampai Desember. Nah, jadi jangan lab dulu di grupnya itu, nanti informasinya akan dikirim ya selanjutnya. Akan ada pembicara yang keren-keren juga nanti. Gak kalah keren nih sama Kang Dawa. Ya, nanti teman-teman. Ini nanti Kang Ipul juga ngisi apa ya? Iya, aku November. Teman-teman hadir Oh, lagi. November. Aku kalau bisa pengen 200 orang. Oh ada yang nanya Kak Jaswan. Kak Jaswan. Oh, kalau jadi volunteer Sandi Nation harus mahasiswa kah? Sebenarnya nggak harus mahasiswa. Kalau mau jadi bagian dari Sandi Nation itu bisa sampai umur 27 tahun. Karena kita kan memang audiens atau target market kita itu kan anak muda ya. Nah, jadi di umur 17 sampai dengan 27. Kalau Kak Rayal mau ini, mau ikut Sunny Nation. Kita sebenarnya lagi ada oprek untuk Sunny Nation Youth Ambassador yang kedua, tapi udah selesai seleksinya. Nah, mungkin nanti ikut ya. Sekarang masih masih masuk gak umurnya? Nggak apa-apa. Kalau di Medan nanti, ya 21 nanti kalau Sunny Nation Youth Ambassador itu dia per wilayah kok. Nih kalau Apa? dari Ada Medan yang Medan ya? ada Kak Ipul, terus Ada yang Medan ini. ya Kak Rayal. Kalau Aceh itu Oh, ada Karayal ini Medan ya? Kak Siapa yang Medan? Mira. Karayal ya? Mm-mm. Tadi Renaldi juga kayaknya dari Medan. Karayal ini udah masuk grup Sandi Nation Sumut nggak? Nah, tuh boleh masuk Sunny Nation Sumut ya. Oh, udah. Oke, nggak apa-apa. Boleh. Nanti bulan tanggal tanggal 14 kalau nggak salah, tanggal 14 jika lancar kita ada event offline di Medan Karenal ya, Karenal. Jadi nanti saya Rayal. info. Karehal, sorry. Karehal. Nah, Karehal nanti tanggal 14 atau pertengahan Oktober ini kita ada event offline. Iya, cewek saya. Iya benar, saya tahu cewek kok. Profilnya udah cewek. Kurang cewek apa lagi profilnya? Nanti pertengahan Oktober ini kita ada event offline. Nanti saya kabarin di grup terkait volunteer ataupun teman-teman mahasiswa yang mau ikut berpartisipasi untuk panitia acara. Jadi ditunggu aja di grup, pantau aja, stay tune. Pasti ada hal-hal yang kita share nanti di situ. Kira-kira begitu. Khusus Medan ini ya, saya soalnya ketua dari Sumatera Utara. Langsung PC aja tuh. Kak Boleh, Rayal. boleh.
Langsung Saya PC, ada langsung info. WA-nya ada di grup kan ada tuh, boleh. Saya admin, boleh langsung chat juga boleh. Semangat ya. Oke, udah isi presensi semuanya. Oke, mungkin ini rata-rata udah ngisi presensi ya. Oke, udah rata-rata udah semua nih Kak Jasonto mungkin ngisi presensi. Udah hampir jam 9 juga. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah dapat hadir pada malam ini, yang mengikutin ataupun menyempatkan waktunya dalam diskusi ini yang sudah dibawa oleh Kak Dama. Terima kasih juga tim panitia dokumentasi, Kak Siti, Kak Jaswanto, dan terutama aku ucapkan sebagai moderator terima kasih kepada Kak Dama Himawan selaku materi, dan mohon maaf teman-teman jika banyak terjadi kendala teknis seperti sinyal ataupun gangguan-gangguan lainnya. Pesan saya, ikutin terus di ruang tumbuh berikutnya dengan materi-materi yang menarik. Itu saja dari saya Syaiful Nasri, menutup diskusi kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.